Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami dan salam sehat. Semoga pemirsa semuanya selalu dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke pemirsa, kali ini kami berada di Desa Merkawang, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, dan kali ini kami berziarah di makam Sang Cikal Bakal Desa Merkawang. Maka oleh sebab itu pemirsa, kami saat ini ingin bercerita tentang cikal bakal atau asal usul Desa Merkawang. Nah pemirsa, konon dahulu diceritakan bahwasanya dari seberang sana, dari negara seberang, ada seorang alim ulama yang mengembara untuk menyebarkan agama Islam. Maka sang pengembara tersebut sampailah di suatu tempat di kawasan hutan belantara, tepatnya ada di kawasan Kabupaten Tuban. Nah, saat itu pemirsa, sang pengembara dalam rangka menyebarkan agama Islam di suatu tempat yang beliau lalui, maka di saat itu sang pengembara ingin sejenak untuk beristirahat di suatu tempat, karena beliau merasa mendapati suatu tempat yang sangat nyaman, sangat sejuk udaranya dan rindang pepohonannya di tempat situ, terutama banyak pohon-pohon yang besar-besar sekali. Jadi cocok sekali untuk beristirahat karena pohonnya besar-besar sekali, sehingga di bawahnya angin sepoi-sepoi meniup dan sejuk segar terasa hawanya saat itu. Nah, setelah sang pengembara tersebut berhenti dan beristirahat sejenak pemirsa, dalam benaknya sang pengembara ingin menetap di tempat yang beliau dapati saat itu. Nah, akhirnya sang pengembara tersebut pun juga bertempat tinggal, walaupun mungkin hanya untuk sementara atau bagaimanalah. Jadi sang pengembara bertempat tinggal di suatu tempat yang beliau dapati saat itu, dan beliau juga mengembangkan, mengajarkan tentang agama Islam kepada masyarakat di sekitar daerah yang beliau tempati. Lambat laun pemirsa, masyarakat sekitar pun akhirnya mengenal sang pengembara tersebut. Maka karena sang pengembara tersebut merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan budi pekerti luhur, yaitu mengajarkan agama Islam, maka masyarakat pun memberi julukan kepada sang pengembara tersebut dengan Sang Maulana. Nah, demikianlah pengembara tersebut akhirnya mendapat julukan atau dipanggil oleh masyarakat dengan nama Sang Maulana atau Maulana begitu. Dan setelah beberapa saat pemirsa, Sang Maulana bersama masyarakat di tempat yang beliau tempati saat itu, terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan.
Akhirnya banyak masyarakat yang resah dan saling berkeluh kesah ya, karena daerah yang ditempati saat itu kekurangan air untuk kebutuhan mereka sehari-harinya. Mendengar keluh kesah dari masyarakat tersebut pemirsa, maka Sang Maulana sesuai dengan julukannya, yaitu Sang Maulana adalah seorang pemimpin sejati, seorang pemimpin yang mempunyai jiwa besar dalam memperhatikan kehidupan masyarakatnya, atau orang Jawa menyebut dengan seorang pemimpin yang berbudi bawa laksono menghambet Poromarto. Karena Sang Maulana ini adalah merupakan seorang tokoh yang welas asih, suka menolong, ramah tamah ya, jadi sumeh lah, demikian ya. Kembali ke permasalahan masyarakat pemirsa, karena resahnya masyarakat tidak ada air di daerahnya, maka Sang Maulana saat itu pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bermunajatnya itulah pemirsa, Sang Maulana mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di bawah pepohonan beringin yang besar-besar itulah terdapat sumber air yang sangat melimpah dan cukup untuk kebutuhan masyarakat. Maka setelah Sang Maulana mengadakan munajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Sang Maulana menemui masyarakat yang berada di daerah tersebut. Setelah Sang Maulana bertemu dengan masyarakat, maka Sang Maulana memberi pengarahan kepada masyarakat yang berkeluh kesah tentang ketidakadanya air di daerah tersebut. Sang Maulana memberi isyarat dengan menunjukkan telunjuk tangannya di suatu tempat. Jadi saat masyarakat berkeluh kesah, di situ Sang Maulana menunjukkan tangannya di suatu tempat di pohon beringin tersebut. Akhirnya setelah Sang Maulana memberi isyarat tersebut, masyarakat pun berbondong-bondong menuju pohon beringin yang besar-besar sekali tersebut. Namun masyarakat yang mendatangi pohon beringin tersebut tidak mendapatkan suatu apapun, telinguk, tengok kanan, tengok kiri, tidak ada sumber air yang didapat. Maka akhirnya masyarakat pun juga memberitahu kepada Sang Maulana bahwasanya di bawah pohon beringin tersebut tidak ada apa-apanya. Akhirnya sekali lagi Sang Maulana melemparkan sesuatu benda yang digenggamnya ke tempat tersebut dengan sekadarnya, begitu saja. Jadi kalau orang Jawa itu lah sanggenai, jadi kalau dikawang, jadi artinya Sang Maulana itu melemparkan benda yang ada di tangannya tersebut dengan kawangan, ya, dengan kawangan, jadi tidak terarah, tidak diira-ira atau dan lain sebagainya, pokoknya sekedarnya melempar benda itu tersebut. Dan setelah itu pemirsa, masyarakat pun juga mengikuti benda yang dilempar oleh Sang Maulana itu tepat di bawah pohon beringin yang sangat besar. Dan betul sekali saat itu pula masyarakat mendapatkan sumber air yang sangat jernih, besar sekali dan melimpah airnya. Maka dengan keadaan tersebut pemirsa, akhirnya sang masyarakat bersama Sang Maulana pun juga bergembira dan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya apa yang diinginkan, yaitu dengan adanya air di daerah tersebut, bisa didapatkan dari petunjuk Sang Maulana. Maka saat itu pula akhirnya masyarakat memberi julukan Sang Maulana tersebut sebagai
Sang Maulana Ringin Agung, ya, karena beliau dijuluki masyarakat Maulana, dan di bawah Ringin itu terdapat sumber yang besar sekali, yang agung sekali, dan sekaligus tempat itu adalah merupakan tempat tinggal Sang Maulana tersebut. Akhirnya Sang Maulana pun dikenal oleh masyarakat dengan nama atau julukan Maulana Ringin Agung. Dan akhirnya sampai meninggal pun, sehingga sampai wafat pun Sang Maulana dimakamkan di tempat kediamannya tersebut, pemirsa, di bawah pohon beringin yang besar-besar sekali. Dan sampai saat ini makamnya itu masih dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Kembali lagi kepada Sang Maulana, pemirsa. Jadi setelah Sang Maulana mendapat gelar atau julukan dari masyarakat Maulana Ringin Agung, dan air atau sumber air yang didapati oleh masyarakat pun juga diberi nama, ya, karena ini sumber air ini hasil dari petunjuk Sang Maulana yang sekedarnya melempar, ya, hanya melempar sekedarnya begitu saja. Jadi kalau orang Jawa itu hanya melempar di kawang gitu aja, ya. Jadi sumber air di sini pun juga disebut sebagai sumur kawang, ya, karena lemparan Sang Maulana tadi itu hanya mengawang gitu aja, ya, mengira-ira ada sekenanya lah gitu lah, ya. Jadi hanya melempar sekenanya gitu aja. Jadi kawang sekenanya saja. Namun karena Sang Maulana adalah merupakan sosok yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan alim ulama, walaupun toh mungkin masyarakat memperhatikan itu hanya sekenanya saja dalam melempar itu, di sisi lain lemparan Sang Maulana itu menunjukkan sumber air yang sangat besar sekali. Akhirnya seperti tadi, bahwasanya sumber yang didapatkan oleh masyarakat tersebut dinamakan sumur kawang, karena kawang tersebut adalah merupakan suatu sekenanya saja, ya, jadi kawangan gitu aja. Dan lambat laun masyarakat pun menyebut sumur kawang ini juga dengan mur kawang, ya, karena dari kata sumur kawang itulah menjadi mur kawang. Namun akhirnya pun juga mur kawang berubah lagi menjadi Merkawang. Nah, sampai saat inilah desa Merkawang ini ada di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan apabila pemirsa ingin berziarah di makam Maulana Ringin Agung, kami persilakan untuk datang di desa Merkawang. Tepatnya makam beliau ada di sebelah utara Balai Desa Merkawang, ya. Jadi makam Maulana Ringin Agung oleh masyarakat Merkawang saat ini diberi nama Syekh Maulana SK, demikian. Jadi ada dua sisi cerita, ya. Jadi namanya adalah Maulana Ringin Agung karena Sang Maulana ini bertempat tinggal di suatu tempat yang banyak pohon ringinnya dan didapati ada sumber air yang sangat agung, sangat besar sekali. Jadi Maulana Ringin Agung. Namun perkembangan waktu dan zaman, masyarakat Merkawang menyebutnya dengan nama Syekh Maulana SK. Demikian pemirsa, sekedar cerita dari asal usul desa Merkawang yang bisa kami sampaikan. Adapun kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Dari kami Kembang Setaman Group, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini.
Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.